Oke, selamat sore ya. Jadi kita mau bahas tentang drone ya sekarang ini. Kalau ini saya masih tetap pakai Phantom 3, dan saya eh, paling simple adalah kita pakai DJI Tello ya. Jadi kalau DJI Tello kita cuman punya gamepad, modalnya gamepad, ini drone-nya sama HP ya. HP ini saya beli beli tablet ya. Cuman ini settingannya masih lagi proses ya. Pengerjaan ini lumayan makan waktu, dan settingan ini kita bisa pakai waypoint ya. Jadi kalau kita terbang gitu ya, jadi kalau pakai terbang kita modenya bisa pakai waypoint. Ini dicek dulu ya. Misalnya kecepatannya di 40 km gitu ya. Cek dulu ini. Jadi kalau ketinggiannya, kecepatan sama ketinggian ya. Jadi kita harus ini kalau dites kita harus di lapangan ya. Jadi kalau nggak ada lapangan ini susah ya. Soalnya ini cruising speed, max flight speed, ketinggiannya ini dicek dulu ya. Takutnya nanti salah ya. Jadi kita kalau mau terbang misalnya dari sini ke home position 2, ke 3, ke 4, ke 5 ini ya. Balik lagi ke home position. Nah, gitu ya. Enggak ke sini. Ke 6-nya nih. Nah, ke sini aja 6-nya. Jadi ini kalau kita terbang melalui GPS, kita cek dulu ya, cek dulu ketinggian apa posisinya. Dan ini kayaknya apa ini kecek dulu ya ini. Nah, ini tapi ini saya belum coba ya. Kita belum coba waypoint. Altitude-nya ini 30 meter. Ini harusnya paling juga kita optimalnya di 80 meter ya. 87 meter. Altitude-nya di 87 lah, 80 meter. Ini dicek semuanya di 80 meter ya. Ini dicek dulu ya. Nah, ke 90 meter, ke 30 ini di altitude berapa nih? Pokoknya kita altitude-nya di 80 70. Ini set waypoint 5 ya. Settingan waypoint-nya ini otomatis ya. Kalau kita nyeting ini waypoint 6, ini kembali lagi kita disetting dulu waypointnya berapa meter ya. Misalnya di 80 meter. Waypoint 7 ini nggak ada ya. Kita jadi contoh ya, waypointnya bolak balik segini ya. Dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 di antara 70 sama 80 meter. Kita disetting dulu, di save dulu ya. Misalnya flight otomatis, flight auto 1 misalnya. Flight auto 1 ya, ini contohnya. Flight 1 lah. FH1 ya. Oke, nah itu.
Jadi kita di load ya FH1 ya ini. Jadi kita kalau mau nyeting gini harus di saving dulu, dan kita kalau load gini ya. Nah, ini di load ya nantinya. Jadi kalau datanya erase, misalnya kan erase ini terhapus, clear all. Misalnya apa terhapus, waypointnya terhapus ya. Ini clear all, kita tinggal file open, load ya. Jadi kalau udah di saving ini, kalau kita digital otomatis berarti kita harus atur ketinggian dulu sama speednya berapa kilometer. Dan bila kita pijit tombol play start mission go, nanti dia dari waypoint 1 sampai waypoint 7 dia otomatis sendiri ya. Ini jadi kita ngatur-ngatur waypoint ini pakai Litchi ya. Jadi kalau DJI Go ini manual, tapi kalau Litchi kita otomatis ya. Jadi programnya kita pakai Litchi itu ya, DJI aplikasi Litchi buat Phantom 3, Phantom 4 ini. Ini drone-nya itu ya. Jadi ini udah koneksi, ada SIM card-nya ya. Cuman ini pakai WiFi ya. Jadi kita ngehapus dulu yang DJI-nya. Ini soalnya kan kita ada dua aplikasi, yang DJI Go sama Litchi ya. Aplikasi Litchi ini, kalau aplikasi Litchi ini bisa otomatis buat terbang. Tapi ini harus itu dulu take up dulu ya. Take up dulu. Nanti ini kalau mau saya belum pernah ya kalau yang seperti ini. Tapi kalau mau latihan harus di lapangan dulu ya. Jangan jauh-jauh. Jadi kita waypointnya sampai 4 atau sampai 5 waypoint, atau sampai 7 juga di lapangan bisa ya. Nanti di otomatis balik lagi sendiri gitu ya. Ini si drone-nya ini pakai SIM card, cuman ini tidak ada, belum beres ya. Jadi ini pakai SIM card Indosat 3 ya. Tapi ini nggak ada sinyal ininya ya, masih belum fix ya. Soalnya ini pakai belum ada voltasenya ini. Jadi kita ngambil voltasenya dari sini, cuman ini baterainya belum ada ya. Soalnya ini pakai, kalau pakai sinyal seperti booster gini saya kurang ngerti ya. Soalnya ini SIM card ya, SIM card 4G ya. Jadi ini pakai WiFi ya, WiFi. Ini cuman aksesoris ya, aksesoris ini tidak ada fungsinya, ini cuman aksesoris sinyal penambah. Ini juga sama ya SIM cardnya. Dan ini drone-nya masih Phantom 3 ya. Jadi kita pakainya dua drone ini, sama yang drone WiFi biasa ya, pakai HP. Kembali lagi saya bahas untuk otomatisan seperti ini ya. Jadi ini tabletnya ini versi terakhir ya. Jadi kita punya tablet yang kapasitasnya octa-core 8 GB. Pasti ini lebih stabil ya kalau di udara ini. Coba dites. Ini drone-nya. Nah, ini udah jalan ya. Cuman ini kalau fungsi otomatis ini kalau mau dijalanin kita harus di luar dulu ya. Jadi kalau di dalam rumah ini sangat susah ya. Soalnya kita di dalam ruangan gitu ya. Di dalam ruangan jadi sempit, terbatas. Ini kalau drone, kalau yang buat di ruangan ini ya, saya pakai Ristelo ya. Jadi ini kalau buat di luar ruangan kita pakai Phantom ya. Ini kita pakai waypoint ya, fungsi otomatis. Jadi arah pesawatnya nanti tidak pakai remote ya, tidak pakai manual, pakai cuman nanti terbang sendiri ya.
dari waypoint 1 sampai waypoint 7 ya. Nanti balik lagi gitu ya. Kita kalau udah waypoint 7 nanti berhenti nanti. Itu. Cuman kalau pengerjaan ini kita harus latihan dulu di lapangan ya. Soalnya saya ini belum coba softwarenya. Belum coba softwarenya ini. Ini dibatasi ya di rank 500 meter ini. Paling juga segitu ya informasinya untuk drone ya. Untuk DJI-nya sama, DJI Go-nya, cuman aplikasinya belum diinstal. Ini kita pakai aplikasinya DJI Litchi ya, aplikasi DJI Litchi. Nah, gitu. Ini saya sibuk juga itu ya. Jadi kita ada kendala di SIM card-nya nih. Di SIM card-nya. Jadi ini kalau mau jalan full ini harus ada 5 volt ya. Jadi tapi kalau saya bawa baterai 5 volt ini terlalu berat ya. Jadi kalau tegangan 5 volt saya rasa ini kedeteksinya lebih berat ya. Ini masih aksesoris ya. Soalnya ini drone-nya yang tipe zaman dulu dan saya belum minat beli ya buat yang sekarang kita pakai. Tapi ini kita udah support ya pakai SIM card-nya ini. Kalau yang tablet ini kita udah pakai SIM card ya. Kita pakai 4G LTE ya di sini. Jadi kita pakai SIM card XL ya. Nah ini kalau SIM card XL-nya, XL Axiata nih, sama aja gitu ya. Cuman kita pakai WiFi, gitu ya. Ini opti ya, karena kita GPS-nya tidak terdeteksi. Jadi kita pakai opti aja. Karena di dalam ruangan ya. Dan ini ada penambahan ya. Jadi penambahan remote ini kita ada kesalahan ya. Jadi kesalahan satunya sinyalnya jadi lemah ya kalau drone udah lama. Jadi kita pakai tegangan 5 volt ya. Sama booster ini TV ya, digital TV. Ini buat digital TV cuman miliwatt ya. Tegangannya miliwatt. Jadi di bawah 1 volt ya. Di bawah 1 volt. Ini sinyal ini taper ya. Tapi kalau yang ini 5 volt ya, yang di sini 5 volt. Kita bikin sendiri jalurnya ini pakai digital TV ini. Cuman ini sambungannya pakai ini ya, seperti sinyal booster TV nih, antena. Ini kita bikin sendiri dan percobaannya ini kita kalau udah dipasangin kita langsung diuji terbang ya. Dan terakhir kita punya tabletnya. Dan ini kalau tabletnya kenapa yang gede ya, ini kalau digital otomatis ya. Jadi kita pakai waypoint tracking. Ini buat rank jarak jauh. Cuman ini saya nggak punya baterainya. Ini paling juga beli aja ini tabletnya dulu. Kalau baterainya harus baru ya. Jadi kalau baterainya lain waktu aja gitu. Paling juga nerbangin jangan jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau kita mau jauh juga kita harus latihan dulu di lapangan dulu ya. Kalau di lapangan dulu udah beres, baru kita beli baterai baru dan kita harus punya stok baterai baru ya. Soalnya kalau rank jauh gini kalau baterai lama jelek ya. Kita harus punya baterai baru ya. Soalnya kita terbangnya jauh ya. Jadi kalau pakai tablet yang ini drone-nya gak kelihatan lampu. Ini lampunya gak kelihatan. Kadang-kadang sinyalnya jadi lemah gitu ya. Kehalang awan, kita nggak bisa lihat kalau cuacanya lagi mendung atau gimana ya. Ini kita pakai Litchi buat kita terbang di atas ketinggian, misalkan ketinggiannya 80 meter ya, 80 sampai 100 meter gitu ya. Jadi kalau sinyalnya mungkin mati atau error gitu ya, dia tetap waypointnya dikerjakan ya, kayaknya nih. Jadi kalau hilang sinyal juga dia tetap mengerjakan sistem ya. Cuman ini nantinya masuknya ke GPS ya nantinya. Jadi waypointnya masuknya ke GPS inputnya. Jadi kalau remote-nya hilang sinyal atau sinyalnya kurang, dia tetap mengerjakan ya.
si otomatisnya, digital otomatisnya, home point-nya tetap dikerjakan gitu ya. Untuk informasinya, ini saya merubah antena ya, antena jarak jauh ini. Dan ini sangat susah ya kalau nggak ngerti ini. Jadi kita mesti ada ampermeter ya. Jadi voltasenya kita harus benar-benar ya, jangan sampai salah. Soalnya ini voltase drone ini sinyalnya tetap ada ya. Jadi kita tidak mungkin drone tidak punya voltase gitu ya. Jadi kita dideteksinya ada yang miliwatt, ada yang voltasenya 5 volt ya. Jadi kita pakainya frekuensinya di 2,4 GHz sama 900 ini. Kayaknya ini frekuensi televisi ya. Dan ini juga ada GSM-nya ya. Jadi kalau kita aktifin internet ya pasti juga internetnya jalan nanti. Untuk informasinya paling segitu ya. Dan kita ini sangat lebar ya. Ini 16 cm ke sini. Jadi ini kalau kita pijit temu udah pas ya ini. Jadi si ininya udah pas. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.